Halo, selamat malam Gavi. Apa kabar? Sehat? Oke Gavi, malam ini Bunda mau menceritakan tentang sebuah cerita tentang penaklukan Konstantinopel. Gavi tahu nggak ceritanya? Gavi tahu nggak Konstantinopel itu di mana? Tahu nggak? Jadi ini ceritanya Konstantinopel itu nama dari kota Istanbul di negeri Turki saat ini. Nah, dulu ada ceritanya nih, dan diceritakannya ini menceritakan tentang penaklukan Konstantinopel. Nah, Bunda mau ceritain ya, gak sih mau dengerin nggak? Mau? Sudah siap? Kita mulai ya. Jadi judul komiknya itu adalah Elang Hitam Satu. Lahirnya Janissary dari Timur Jauh. Nah, jadi ceritanya itu di suatu hari di wilayah dinasti Ming di Cina, nih ada sebuah kediaman keluarga Feng. Rumahnya bagus ya, luas sekali. Terus di rumah ini ada tersimpan sebuah pedang bulan sabit. Ini namanya Yungjun, anak kecil ini. Dia berkata, wah keren sekali, tombak bulan sabit keluarga emas. Wah, dia sangat excited melihat tombak bulan sabit tersebut. Aku ingin menyentuhnya sedikit lagi. Terus ada suara yang tiba-tiba datang. Kau selalu saja kagum, seperti baru pertama kali melihat tombak itu. Padahal setiap hari kau selalu melihatnya. Yungjun dipanggil. Terus Yungjun menoleh ke belakang. Ibu, katanya. Ternyata ibunya Yungjun datang. Mereka pun berpelukan. Setelah itu, Yungjun berkata, aku juga begitu kepada ibu. Meskipun bertemu ibu setiap hari, aku akan selalu merindukan ibu. Terima kasih Yungjun, kata ibunya. Terus mereka berjalan nih ke taman. Yungjun bilang, ibu tahu nggak kalau aku besar nanti, aku akan menjadi pendekar paling hebat di dunia. Wah, benarkah? Kata ibunya. Tentu saja, aku akan menjadi sangat hebat dan mengalahkan siapa saja. Kata Yungjun. Aku akan menjadi pendekar yang terkenal seperti ayah. Wah, hebat sekali, kata ibunya. Lalu orang-orang akan memanggil namaku dan bersorak-sorai ketika aku datang. Oh, kau ingin menjadi seperti ayahmu? Tanya ibunya. Tentu saja, kata Yungjun. Kalau begitu, ibu akan memberitahu sebuah rahasia. Untuk menjadi pendekar yang hebat, kamu harus bisa menggunakan isi kepalamu. Pendekar yang hebat harus bisa menggunakan pikirannya. Kau harus kenal dengan dirimu sendiri. Kau juga harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kau tidak keliru dalam menentukan tujuan hidupmu. Coba sekarang kamu pikirkan. Percuma kau punya jurus yang hebat jika tujuanmu salah. Nanti kau akan dibenci oleh banyak orang.
Tetapi jika kekuatanmu digunakan untuk membela kebenaran, maka kau akan dicintai oleh orang banyak. Ingat itu ya, nak. Oke, Gelfi. Gelfi akan mengingatnya, kan? Iya. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Kemudian setelah itu, gunakan juga hatimu. Gunakan kekuatanmu untuk memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat jahat dan tidak adil. Namun, berlaku lembutlah kepada kawanmu. Cintai mereka dengan kehangatan, lalu perlakukan dengan penuh kasih sayang. Seperti itu ceritanya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba setelah itu Yungjun tiba-tiba ayahnya datang pulang. Ayahnya pulang. Yungjun senang sekali bertemu dengan ayahnya. Nah, setelah itu Yungjun disuruh untuk bermain. Terlebih dahulu sambil menunggu ayahnya mau beristirahat. Nah, setelah itu ayahnya berbicara dengan ibunya bahwa mereka harus segera pergi ke negeri Syam karena tempat tinggal mereka di sini sudah tidak aman. Sebentar lagi akan datang pembunuh bayaran. Ibunya kaget, benarkah? Jadi mereka tidak punya pilihan lain, mereka harus segera pergi ke negeri Syam. Setelah itu, tiba-tiba ada yang datang. Wushong Jreng. Wushong adalah pembunuh bayaran yang diutus untuk menghalangi perjalanan mereka ke negeri Syam. Wushong pun datang untuk menghalangi perjalanan mereka. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara Wushong, pengawal keluarga Ma, dan ayahnya Yungjun. Mereka bertarung di situ. Di saat bertarung itu, Yungjun ternyata melihat ayahnya dalam dulu kenapa jadi setelah itu ibunya Yungjun memerintahkan petugas di rumahnya mencari Yungjun yang tadi sedang pergi bermain. Yungjun pun kaget, kenapa ya orang-orang pada berlari-lari gitu kan. Nah, terus Yungjun ternyata diberitahu oleh karyawannya di sana bahwa sedang ada pertarungan antara Wushong dan ayahnya Yungjun. Jadi, Yungjun pun merasa pasti ayah sedang dalam kesulitan. Dia ingin membantu ayahnya, begitu pikirnya Yungjun. Nah, terus akhirnya Yungjun kabur, padahal kan tadi mau disuruh siap-siap segera berangkat ke Syam. Yungjun malah kabur, dia mengambil tombak bulan sabit karena dia ingin menolong ayahnya yang sedang bertarung. Padahal sama ibunya sudah disuruh jangan kemana-mana. Ketika terjadi pertarungan dengan antara Wushong dan ayahnya, singkat cerita, ternyata ayahnya terluka oleh tusukan yang dibawa oleh Wushong. Dan ternyata tusukannya itu ada racunnya. Tapi karena ayahnya ingin mempertahankan, ingin mengalahkan Wushong, dia tetap berusaha melawan Wushong dengan sekuat tenaganya. Tiba-tiba Yungjun datang, ayah, lihat aku membawakan
tombak bulan sabit. Dia yang membantu ayahnya membawa tombak bulan sabit. Ternyata habis itu Wusong malah mau menyerang Yunjun dengan ini tusukannya. Yungjun hampir saja kena tusukannya. Ternyata tiba-tiba ibunya Yungjun datang menyelamatkan Yungjun dari tusukan tersebut. Akhirnya malah mengenai ibunya. Ayahnya Yungjun pun semakin marah karena telah melukai ibu istrinya. Akhirnya ayahnya menyuruh Yungjun untuk menemani ibunya dan melindungi ibunya. Ayahnya pun bertaruh, lalu Yungjun memberikan tombak bulan sabit tadi untuk membantu ayahnya. Ayahnya pun bertarung dengan Wusong. Mereka bertarung sampai akhirnya ayahnya menang dalam pertarungan. Wusong kalah, sampai akhirnya Wusong pun terkapar karena kalah melawan ayahnya Yungjun. Seperti itu ceritanya. Yungjun sempat menyesal karena tidak mengikuti kata ibunya untuk tidak kemana-mana. Malah jadi ibunya ikut terluka. Tapi ayahnya dan ibunya tidak menyalahkan Yungjun, malah berterima kasih karena Yungjun sudah mau menjadi anak yang pemberani. Nah, setelah itu mereka akhirnya bersiap-siap untuk pergi ke negeri Syam. Gafis bisa menemukan nggak hikmah dari cerita yang tadi Bunda ceritakan? Jadi di cerita tadi itu menceritakan tentang ayahnya Yungjun yang memperjuangkan keluarganya supaya terhindar dari mara bahaya. Ayahnya awalnya mengajak keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Syam karena di sana lebih aman. Kemudian ternyata ada tantangan tuh sebelum bisa ke negeri Syam, ada pembunuh bayaran yang datang. Lalu ayahnya berusaha untuk melindungi keluarganya, melindungi istrinya dan anaknya, Yungjun. Jadi kita bisa belajar bahwa Gavi bisa mencontoh sosok yang dicerita tadi, yaitu sosok anak laki-laki pemberani dan ayah yang bertanggung jawab. Jadi Gavi bisa menerapkan dalam kehidupan Gavi dengan menjadi anak pemberani dan juga melindungi bundanya. Begitu ya? Gavi sudah siap jadi anak pemberani? Siap? Oke deh, untuk hari ini ceritanya segitu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Gavi sudah menyimak cerita dari Bunda. Assalamualaikum, dadah.